Oke, kembali lagi teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat tim channel Yoi dalam konten Podcast dalam kar. Podcast dalam kar atau mobil. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan yang absolut. Ya, kesehatan yang sesungguhnya ya. Kesehatan yang sesungguhnya, dimudahkan segala urusannya, dibahagiakan. Iya. Dibahagiakan hatinya. Hatinya. Okay. Jadi kalau udah bahagia, biasanya rezekinya ngikutin orang bahagia. Iya, betul banget. Nah, podcast kali ini akan ngebahas apa nih, Bapak host? Ya, urusan saya lah. Nanti Mas Imam tinggal ngikutin alur saya aja. Oke, siap. Ya, jadi emang kita udah untuk kesekian kalinya ya, Mas, bikin lumayan podcast ini ya. 3-4. Iya, 3-4 ya. kali. Saya harap sih semoga berkelanjutan dan bisa diterima oleh teman-teman sobat setia tim channel. Ya kan, dan sobat-sobat setia otomotif. Siap. Ya. Dalam beberapa tahun ini ya, khususnya mulai dari ada wabah yang luar biasa itu semenjak pandemi ya. Saya udah menganalisa berarti dari pandemi 2019 ya Mas Imam? 2020 awal. 2020 awal sampai sekarang ya? 2023 udah masuk ke tahun 3 tahun ya. Iya, tapi kan udah sekarang mah udah normal. Udah normal udah dan boleh ngelepas masker ya kan. Jadi emang itunya udah beradaptasi sama kita ya. Bukan kita yang beradaptasi ya. Iya, dia yang beradaptasi. Iya, jangan jahat-jahat lah, harus beradaptasi sama penghuni lama nih. Iya, kan pendatang baru. Dia pendatang baru. Nah, dari rentan waktu tersebut tim channel juga berjalan terus. Khususnya kita ngeliput beberapa mobil ya. Saya sih mau membahas tentang ada apa sih dengan mobil baru, mobil bekas atau mobil second ya. Iya, karena emang fenomenanya luar biasa sekali lah ya. Sampai sekarang juga mungkin marak mobil second lah. Hal yang menarik sih yang harus kita cermati gitu, mobil second. Secara kualitas mobil baru sudah hasil pabrikan. Iya, tapi kalau udah jelas, tapi kalau mobil second sesuai penggunaan. Iya. Kualitasnya sesuai penggunaan. Kualitasnya tuh macam-macam ya. Iya, jadi sesuai penggunaan orangnya ya kan. Iya. Klasifikasinya tuh beragam banget dan emang luar biasa emang mobil second itu harga fluktuatif sama sekali. Satu brand taruhlah misalkan sama-sama Avanza-nya di tahun yang sama bisa beda harganya. Harga bisa beda, tentunya kualitasnya pasti berbeda. Tidak seperti yang ditawarkan mobil baru ya kan. Mobil baru mah udah sama pasti itu. Nah, itu fenomena menariknya sih Mas Imam ya. Iya. Nah, mengarah ke situ tim channel udah banyak lah kita ngeliput showroom ya. Ini ya. Jadi mungkin saya mau sedikit nanya nih ya. Pandangan Mas Imam terkait mobil second yang beredar di pasaran Indonesia itu gimana sih secara umum dulu nih. Kita bisa diskusikan hal-hal yang lebih spesifik, tapi yang terutama general dulu lah. Iya. Kalau menurut saya nih Mas Em, mobil baru yang Mas Em bilang ya tadi ya, mobil second itu sangat beragam banget kualitasnya. Yang menyediakan mobilnya pun sangat beragam ya, betul. Macam-macam kualitasnya, bahkan satu showroom tadi satu merek sama-sama Avanza itu bisa beda harganya. Bisa beda kan ya. Kalau saya sih, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, ini by pengalaman di lapangan gitu. Yang saya tangkap nih Mas Em, secara umum klasifikasi mobil second nih ada yang bener-bener mobil yang kita klasifikasiin aja ya, menurut saya. Iya, kan saya bebasin, nggak saya tentang apa bukan saya nonton, bukan saya baca di artikel atau di mana pun, tapi ini menurut saya
kalau mobil second tuh ada kualitas yang kurang bagus. Kurang bagus boleh. Ya grade aja lah. Misalkan kita pakai A B C D. Oh ya B C D ya. A terbaik gitu. Oh, iya, B kayak. Ya berarti C B A. Saya klasifikasinya ketiga aja biar nggak terlalu banyak ya. Iya boleh. Ini asumsinya surat-surat semuanya bisa dan lengkap. Iya asumsi hanya unitnya. Hanya kualitas unit ya. Grade C, grade B dan grade A. Oke. Ya, grade A itu pastinya yang terbaik ya. Yang terbaik artinya. Oke. Seperti itu. Dan yang menyediakan mobil second juga macam-macam. Ya jelasin dulu dong grade-grade-nya. Tadi grade A yang terbaik, yang B sama C-nya nggak dijelasin. Grade C yang di bawah B lah. Ya, tahu. Kalau urutan memang kurang baik ya, baik. Kurang baik tuh. Kurang baik itu dalam artian apa tuh? Mobilnya ini bekas eksiden. Oh, C itu ya? Iya. Oke, kita garoketan asiden berat. Bekas asiden yang bekas nubruk atau terendam banjir. Banjir ya. Nah, itu kita klasifikasinya di C ya. C. Kalau B ini ya mobil mobilnya bagus, nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, hanya saja mobilnya masih lecet-lecet dikit gitu ya, yang nggak ngerubah ya kilometernya rada tinggi tapi baik gitu. Tapi ya. Kilometernya rada lumayan. Nah, kalau yang A ini istimewa, udah mah kilometernya rendah. Ya rendah tuh artinya 20.000 per tahun ya. Di bawah 20.000. Oh kita idealnya dulu ya, berarti ideal penggunaan mobil itu kalau misalkan kita asumsinya berdasarkan waktu, kalau misalkan 1 tahun itu idealnya si mobil itu kilometer dari 0 20.000 berapa sih? 20.000 ya? 20.000 intinya 20.000 per tahun. 20.000 per tahun itu masih aman. Rata-rata kalau udah di atas 20.000 itu namanya kita klasifikasikan mobil capek. Mobil capek. 20.000 taruhlah misalkan begini Mas Imam. Kalau misalkan kategori 20.000 itu 1 tahun 360 hari, dia pemakaian berapa hari tuh? Ya anggap aja per bulannya 1.500 lah. 1.500 kilo ya. Iya. Kalau hari baginya soalnya kan begini. Di mobil baru kan ada garansi katanya 40.000 kilometer. Digaransi selama 4 tahun. Iya. Ya kan berarti kalau misalkan dari berdasarkan garansi ini bagi 12. Iya. Ya, jadi 1.600 lah. Sebulan. Iya. 1.600 lah ideal lah ya. Ideal, dalam sebulan itu ya. Di bawah itu berarti baik, bagus. Nah, itu mungkin klasifikasinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi yang grade B ini kondisinya ya kilometernya masih ya rada 20.000 up lah. Tapi mobilnya baik-baik aja gitu. Iya. Mobilnya bener, perawatannya juga oke dan seperti itu. Tapi yang grade A ini luar biasa istimewa. Istimewa lah ya. Kita nggak ngeliat tahun ya. Jadi mobil yang memang perawatannya bagus, nggak bekas asiden, lecet-lecet pemakaian lah, wajar. Kalau kita pernah ngobrol juga kan ke salah satu showroom, beberapa lah kita ngobrolin ya. Sebenarnya yang diambil Bapak nih di showroom ini nih klasifikasinya apa sih yang masih wajar gitu, taraf wajar? Ternyata eksterior atau mesin itu sebenarnya masih wajar, bro. Masih wajar ya? Selama dia nggak bekas nabrak. Ada trouble gitu, nggak masalah ya? Masih wajar, karena kalau mesin umpamanya pistonnya perlu ganti atau itu kan bisa diganti gitu. Selama dia nggak bekas nabrak itu masih oke katanya. Masih oke gitu. Ya? Oh, secara fisik kerangka dan lain sebagainya masih, kaki-kaki juga masih oke, karena itu bisa diganti gitu. Kalau udah sasis yang kena itu susah. Nah, itu mungkin klasifikasinya ke C yang tadi tuh. Oh, yang C ya. Oh, gitu dasarnya. Makanya kenapa ada kategori orang showroom yang baik ya. Itu selektif banget, nggak bakalan mau nerima mobil yang masuk kategori C. Betul ya, betul. Selama mesin masih oke dia. Kalau mesin umpamanya
seal-nya doang yang rembes-rembes oli dari seal itu kan wajar banget ya, karena usia. Iya, usia itu usia pemakaian. Usia pemakaian yang nggak mungkin lah mobil second dipakai 10 tahun ke atas nggak ada rembes-rembesan, itu susah karena kan dia mengeras. Iya kan, seal itu kan ada masanya. Seal itu terus tuh. Nah, itu kan artinya begini. Mas Imam coba tadi mengklasifikasikan bahwa kriteria mobil second itu kalau grade berdasarkan grade ada A, B, C. Ya kan? Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya yang agak lebih spesifik, sebenarnya konsennya kita nih, tim channel nih, kemana sih? Kalau misalkan ngeliput mobil second dan lain sebagainya, arahnya kemana sih sebenarnya? Apa semua dihajar? Misalkan udah nggak masalah, yang penting showroom bertanggung jawab atas unitnya. Artinya ketika ada pembeli walaupun kategori C tapi dia bertanggung jawab, atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan menarik nih, karena banyak juga komentar di kita secara nggak langsung bertanya seperti itu gitu. Iya. Mas Imam, coba tolong dong ngeliput ke showroom ini. Nah, gitu kan. Tolong dong ke showroom ini. Bisa kita klasifikasiin. Nah, itu secara nggak langsung ya. Iya, konsennya sebenarnya kemana sih? Nah, kalau kita kita kan dari awal kita berdiri juga kita memposisikan diri sebagai customer, bro. Oh iya ya, bener ya. Bener. Mau memposisikan diri sebagai customer. Kalau kita sebagai customer, otomatis kita juga akan prioritas utamanya adalah kualitas ya. Iya dong. Kalau saya ya nggak tahu customer yang lain nih. Iya, konsep kita lebih ke konsen kitanya nih. Saya nanya masih bukan ke pemirsa tim kita sebagai customer. Kalau saya nyari mobil, mohon maaf teman-teman, saya pasti akan nyari mobil yang pertama itu pasti kualitas. Kualitas ya. Kualitas. Harga itu nomor 2. Gitu ya. Pertama kualitas. Makanya di showroom yang kita liput juga kan, kita usahakan gitu kan, ngeliput showroom yang benar-benar di grade A. Kita usahakan di grade A, bro. Oh iya. Entah itu mungkin ada yang masuk di grade B juga sebenarnya nggak masalah selama ya tetap. Tapi kan begini Mas Imam, ya taruhlah misalkan kita kan cuma ngeliput showroom yang menurut kita bagus, tapi secara grade mesin dan lain sebagainya kan kita nggak tahu. Nah, ya kan? Kita kan nggak tahu karena kita ngeliput tampak fisik ini, karena kita nggak sempet gitu untuk ngecek unit satu-satu untuk memverifikasi bahwasannya ini benar. Nah, ini kan pertanyaan menarik juga, karena kan sebelum kita liputan, ya nggak, pasti kita akan nanya nih ke ownernya atau yang bertanggung jawab di situ. Apa sih ini istimewanya mobil ini? Dan di video semuanya pun pasti kita nanya apa benefitnya nih. Iya. Nah, itu kan bisa ada gambaran lah ya, seenggaknya ada gambaran meskipun kita nggak ngecek satu-satu. Kalau ngecek satu-satu tuh ya mungkin kalau gitu banyak makan waktu. Dia kasih garansi mesinnya. Walaupun bukan pihak ketiga, tapi showroom berani ngasih garansi, itu suatu nilai plus ya. Kemudian ada testimoni, pasti kan ada testimoni di setiap thread record dia lah setelah penjualan gitu kan. Ada di situ kelihatan entah di Google review atau di Instagramnya, terus kondisinya secara fisik sebenarnya bisa jadi gambaran juga, atau kilometernya. Kilometer yang rendah-rendah itu kan berarti otomatis menggambarkan mobil itu masuk grade A. Plus lagi dikasih garansi, garansi eksternal maupun garansi showroom itu sendiri. Itu bisa jadi gambaran ya. Bukannya ini ada yang mungkin ada beberapa komentar juga, Bang Imam coba dong ngeliput ke showroom ini. Kita bukan yang nggak mau ya. Karena yang tadi, mohon maaf ya, posisi kita di posisi sebagai customer. Ya, saya nggak mau, ya saya sendiri gitu kan. Kalau oke lah ada beberapa pilihan, kita umpamain aja nih. Avanza 2000 sama-sama tahunnya 2017 di showroom showroom 1, showroom 2, dan showroom 3. Ini beda-beda harganya. Pasti kalau saya sebagai customer, saya akan ngecek ke semuanya itu. Ya nggak? Showroom 1 umpamanya harganya anggap aja ya, ini hanya misal aja 140 juta. Di showroom 2 150, di showroom 3 155. Nah,
kita lihat deh, showroom pertama. Kalau saya sebagai orang awam, saya pasti milih yang 140. Yang paling murah. Nah, ini juga sebagai gambaran netizen. Iya, saya netizen. Iya, benar, Bro. Yang memang mau nyari showroom, bahkan ancar-ancarnya ke situ dulu pasti. Iya, pasti. Pasti ke situ dulu kan. Pasti ke situ dulu. Ya. Ya, nah, mungkin ini saya memposisikan diri sebagai pembeli ya. Saya akan nyari harga yang termurah. Satu. Pasti. Yang kedua, pasti secara runutan. Oh, ini mobil murah, udah sesuai spek saya kapasitas saya mampu untuk membelinya. Ya, saya pengen lihat dong kondisinya, barangnya, itu bagus atau tidak kan? Nah, begitu. Akhirnya begini Mas Imam, ketika saya nemukan ada hal-hal yang menurut saya harganya murah, masuk, tapi ngelihat kondisi mesin dan lain sebagainya, ada beberapa kekurangan. Misalkan ada beberapa kekurangan, terus oke, mungkin jadi catatan saya kekurangannya nih. Terus saya akan datang lagi ke showroom yang harganya misalkan 150 tadi. Nah, 150 tadi saya ini lagi. Kalau yang cermat ya, saya memposisikan buyer cermat nih, asik. Benar. Nah, harus begitu. Iya, saya akhirnya berkeliling ke yang 150. 150 itu saya cek, misalkan udah saya cek, oh kekurangannya ini nih, kekurangannya ini nih. Nah terus udah, akhirnya saya kan punya referensi informasi yang dari dua unit tersebut. Terus saya datang lagi yang ke 155. Saya cek lagi, nah, wah ternyata kekurangannya ini misalkan, atau udah perfect nih sih. Akhirnya nanti saya untuk memutuskan informasi yang saya dapat dari 3 unit itu akan saya kalkulasikan. Kalau saya. Terus akhirnya yang 140 misalkan rusaknya ini kalau perbaikan segini memakan waktu segini. Nggak worth it nih misalkan. Saya akan selalu pertimbangkan begitu karena untuk efisiensi. Taruhlah misalkan patokan utama saya tetap di harga, tetapi saya ngeliat kualitas unit. Kalau misalkan unitnya kurang bagus, diperbaiki masih tetap kena murah atau tidak. Kalau misalkan kena mahal, misalkan lebih tinggi daripada harga 150 itu, saya cek dulu yang 150. Oh, dia kekurangannya ini doang nih. Dan itu pun kategorinya saya orang yang sudah ngerti mesin. Nah, ya kan? Ini ya kan kategorinya saya orang tahu mesin karena saya udah tahu kalkulasi perbaikannya apa nih. Nah, setuju. Nah, setelah itu lagi Mas Imam, kalau misalkan kita nggak ngerti mesin, minimal yang saya pegang adalah showroomnya bertanggung jawab nggak atas unit. Nah, artinya ketika kita misalkan si pengakuan showroom ini unit bagus, ternyata pas di lapangan ada masalah, ketika kita komplain, dia bertanggung jawab atau tidak. Berarti Mas Sem nih posisi orang yang beli mobil yang sering nonton Tim Channel. Iyalah, kan? Ini kita di luar dari hitungan dan lain sebagainya. Asumsinya saya beli mobil cash. Saya pun akan sama kayak Mas Sem. Nah, kalau nyari mobil seperti itu, tadi saya lihat dulu, ya kan, dengan estimasi perbaikan dengan kualitas mobil yang ditawarkan showroom 1, 2, dan showroom 3. Kalau saya umpamanya ya 140 nih yang tadi Mas Sem jelaskan dengan 155 yang Mas Sem jelaskan juga. Kalau saya pilih yang 155. Oke, silakan. Maksudnya artinya begini, asumsi masing-masing ya. Tapi maksudnya kalau saya pengen nyari perbandingan gitu, dengan orientasi harga jadi patokan utama saya akan cek 3 unit tersebut. Nanti estimasinya perbaikannya lebih mahal mana. Nah, saya akan tetap nyari harga yang termurah, begitu. Yang termurah dengan pertimbangan-pertimbangan. Artinya logik gitu. Kita harga termurah tapi logik. Betul. Itu saya juga setuju ya. Seperti itu. Jadi, tapi emang lebih efisiennya yang harga 150 kalau perbaikannya udah enak, kita tinggal jalan, nggak butuh waktu untuk perbaikan lagi. Betul. Kalau saya akan lihat juga yang 155 tadi, antara 155 dan 150 ini dilihat. Nah, apa nih, masih ada yang tentunya ada harga, ada kualitas lah. Pasti itu udah jelas. Teman-teman patokannya ke situ aja. Jangan tergoda dengan harga yang terlalu murah. Apalagi yang di bawah 140. Dengan Avanza 2017 itu saya kira
sangat susah ya ditemui. Iya. Dengan kondisi yang baik-baik aja, pajak hidup, kualitas oke, siap jalan, itu kayaknya rada sulit ya. Apalagi begini kasusnya untuk Avanza ya. Avanza lama kan itu harganya udah terang benderang. Semua. Kalaupun ada gap itu tidak akan gede. Kalau ada gapnya gede itu pasti harus bener-bener teliti ya. Avanza soalnya udah pasar terang dia harga itu. Dan itulah yang jadi patokan kita buat kembali lagi tim channel nih. Buat konten ke tim channel. Kita meminimalisir ya namanya kita sebagai penjual. Saya juga nggak mau loh, maksudnya ngasih referensi ke teman-teman mobil yang oke murah. Tapi tiba-tiba setelah pakai entah koplingnya jebol lah, ada masalah. Ya jangan sampai lah seperti itu. Jangan sampai. Dan ya tadi mungkin ada patokan ya di situ ya. Patokannya adalah harga. Iya. Ya, mungkin ada juga yang ngasih harga murah dengan kondisi yang bagus. Tapi kan jarang banget. Jarang banget ya. Kalau kita sebagai ya kita udah kuliah lah ya. Pasti ada tolak ukur, ada Y dan X gitu kan. Kita kan nyari apa namanya itu ya? Ya terbaik lah itu istilahnya kalau teman-teman semoga informasinya bermanfaat ya. Kalau teman-teman berpatokannya terhadap harga. Iya. Menurut saya tahapan-tahapan yang harus teman lewati begitu. Iya. Idealnya. Ya. Tapi kalau teman-teman berdasarkan kualitas, garansi hampir katakanlah 70% mobil yang berkualitas itu ada di harga yang kompetitif. Nah, ya balik lagi ke harga, pasti. Iya. Enggak, maksudnya kalau teman-teman ngasih orientasinya kualitas, kadang orang nyari kualitas kan nggak peduliin harga. Ya, asal harga masih masuk pasaran, budgeting dia atau logika si customer ya selesai kan. Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman berdasarkannya harga murah atau mahal, mungkin yang tadi saya jelaskan bisa jadi cara ya. Iya, dari 1 ke 100, momennya dari 100 mobil yang ada, ya kan, harga murah dengan kualitas murah itu artinya di bawah pasaran ya. Di bawah pasaran dengan kualitas yang oke itu jarang banget. Jarang nemunya. Jadi lebih banyak harga yang memang harga pasaran pasti kualitasnya. Itu yang kita cari. Kita cari aman sih sebenarnya. Kita cari aman ya, benar. Artinya bukan cari aman sih. Ya mungkin cari aman satu, ada unsur cari amannya, tapi yang jelas mah kita berusaha memberikan informasi bahwasanya nanti ya customer teman-teman yang nyari mobil itu dapat harga terbaik sama unit terbaik. Lah iya, gitu kan. Yang pertama kualitas sih. Kualitas. Jadi nanti akan mengikuti harga tuh. Mengikuti harga mah pasti. Ada kualitas pasti ada harga lah, pasti itu. Itu udah pasti begitu. Apa tuh namanya tuh ya kalau di penelitian tuh apa namanya Mang? Kemungkinan tuh apa namanya? Aduh, apa tuh? Kok bisa lupa ya? Nah, begitu sih Mang. Oh, jadi emang orientasinya begitu ya? Atau misalkan begini. Saya sih lebih menyarankan teman-teman kalau nyari mobil bekas ya. Ya taruhlah misalkan teman-teman belum terlalu paham di unit, integritas showroom sih. Integritas showroom mobil bekasnya harus bener-bener di ini. Atau paling tidak teman-teman datang ke showroom, coba tanya pertanggungjawaban. Semisal mobilnya begini gimana Mas kan, gitu ya kan. Jadi enak gitu. Ya, jadi seperti itu. Kita nyari standar error terkecil lah ya. Iya, begitu, standar error terkecil. Kemungkinan yang memang hal-hal yang tidak diinginkan ku jangan lah. Ya tadi kita harus yang salah indikator yang ngebuat kita keliling atau gerbek-gerbek showroom tuh. Indikator yang pertama adalah kualitas mobilnya. Kemudian showroomnya ini bertanggung jawab enggak dengan unitnya itu. Kemudian pastinya lihat harganya ya. Salah satu indikator penting juga untuk melihat mobil berkualitas itu pasti ada di harga, ya kan? Terus juga apalagi bro kira-kira? Ya ininya sih 3 itu ya unsur utamanya ya. Unsur utamanya. Showroom bertanggung jawab enggak? Kemudian kualitas mobil yang ditawarkannya, ya kan? Terus harganya kompetitif atau enggak?
Nah, kalau harganya terlalu mahal juga kita juga agak menghindari ya. Iya. Showroom-showroom Tidak yang disarankan. begitu, tidak disarankan. Jadi yang masuk pasaran tapi dengan kualitas yang oke, itu kemungkinannya ya di situ teman-teman. Jangan juga. Nah sekarang kan gini bro, mungkin kita sedikit diskusi ya. Lagi fenomena showroom yang harganya terlalu murah. Iya. Kita nggak perlu nyebutin showroomnya lah. Mungkin teman-teman kita juga udah cerdas. Kalau penonton yang jeli, kalau menurut saya, orang-orang yang bener pengen beli mobil itu pasti tidak akan terkecoh dengan hal tersebut. Iya. Setuju kan? Kemungkinannya lebih besar lah hal itunya kan? Iya nggak? Ya mungkin boleh teman-teman tertarik, tapi wajib dicek. Iya, diverifikasi gitu. Iya. Yang tadi kita jelaskan, ada harga, ada kualitas, itu udah pasti sih. Itu hukum alam lah. Nah, sebelum kita mengarah ke situ ya, misalkan begini ya Mas Imam, iya. mungkin kalau harga-harga murah, misalkan showroom, beberapa showroom ngejual harga murah sih. Kalau saya sih pengen mengkategorikan dulu Mas Imam nih. Iya, Emang klasifikasi showroom itu kalau misalkan yang kita lewatin ya, sepengamatan Bang Imam, walaupun nggak ada teori tertentu, sepengamatan Bang Imam nih. Iya. Showroom tuh kualifikasinya apa aja sih? Misalkan showroom grade A, grade B, grade C gitu. Oh, kayak yang tadi lah ya. Iya, kayak tadi coba. Kalau tadi unitnya, sekarang showroomnya dah. Coba. Nah, ya. Oke, kalau yang kita selama ini menurut saya lagi ya. Iya, jadi teman-teman mohon maaf kalau ada yang tersinggung banget, karena ini subjektif saya. Kalau nggak terima atau pengen saran dan lain sebagainya, boleh komentar ya. Iya, nggak terima nggak usah komentar, telan aja sendiri. Ya karena ini saya subjektif ini mah. Saya ya selama ini baik pengalaman lagi-lagi ya. Kalau menurut saya nih, showroom yang memiliki kategori grade A dulu ya. Grade A dulu. Karena kita kan kebanyakan grade A nih, insya Allah lah. Iya. Nah, showroom yang berani bertanggung jawab atas unitnya. Satu. Soalnya kategori bertanggung jawab juga nanti banyak juga nih Mas Imam nih. Gambaran umumnya. Iya. Gimana sih bisa taunya dia bertanggung jawab? Ya pastinya ada hitam di atas putih dong. Enggak cuman, oh tenang aja saya bertanggung jawab ini. Ada hitam di atas putih, pastinya ada di kwitansi ketika teman-teman melakukan pembelian, atau ada sertifikat pihak ketiga yang kasih garansi ke showroom tersebut. Nah, itu artinya bertanggung jawab ya terhadap unitnya. Kemudian showroom yang kasih unitnya itu udah siap pakai mobilnya. Jadi umpamanya kaki-kaki mobil tersebut rusak, udah mati, udah rembes olinya, dia berani ngeganti tersebut. Kerusakan tersebut Apapun itu, entah elektrikal, kaki-kaki, apapun ya dari komponen-komponen itu, entah mesin, itu berani dia ganti semuanya seperti itu. Dan pastinya bukan bekas tabrak dan bukan bekas banjir. Teman-teman bisa cek hal tersebut. Kalau itu mah bisa dicek lah ya. Bisa dicek sendiri. Pastinya showroom kayak gitu tuh nggak bakalan nerima unit-unit yang seperti itu. Itu yang grade A. Kalau grade B, showroom yang mungkin ada garansinya. Garansinya ada lah, tapi garansinya mungkin garansi showroomnya sendiri gitu. Terus yang kayak kaki-kaki atau apa, kalau belum parah-parah banget nggak diganti, yang penting masih bisa pakai gitu. Siap. Terus pastinya udah dirapihin ya, mobilnya udah dirapihin, tapi nggak begitu detail lah. Masih biasa lah, tapi masih kategori aman gitu. Dan kilometernya mungkin rada gondrong-gondrong gitu kan. Ini asumsinya kilometernya itu asli. Bukan putaran ya. Service record lah ya. Service recordnya. Validasinya bisa dilihat di service record. Kalau yang showroom C ini, showroom yang ya udah jual seadanya. Maksudnya seadanya itu bagaimana nih? Yang gak ada garansi. Garansinya hanya di mulut saja. Itu kan harus ini juga bro, karena hitam di atas putih itu penting loh dalam sebuah janji gitu kan. Transaksi. Kan ya. Itu garansinya oke, tenang aja kalau ada ini aja. Tapi setelah mobil keluar dia angkat tangan. Atau mungkin coba masuk nggak nih ya, maksudnya dalam kriteria C-nya Mas Imam nih. Kalau saya sedikit paparkan, atau mungkin misalkan begini,
saya beli unit nih, saya pihak showroom nih. Iya, iya. Saya beli unit A. Kondisi yang didapat pas waktu saya beli tidak ada perubahan apa-apa, terus saya jual kembali. Terus tapi saya deskripsikan ke calon pembeli, misalkan ada yang minat ke mobil A, ini kondisinya begini. Itu termasuk kategori apa tuh? Yang dia ini lagi kan ada klasifikasinya juga nih mobil nih, bro. Nah, Nih, Mas. Yang dibeli mobilnya aman nggak? Bebas tabrak, bebas banjir? iya. Atau itu bekas tabrak, Pak, tapi tetap diobrolin? Ya sama aja C kalau itu. Oh, C. Iya. Oke. Jadi intinya mobil yang dari beli terus dijual lagi nggak diapa-apain lah ya. Iya. Bahasanya udah apa adanya begitu. Tapi kalau mobilnya baik-baik aja mah, itu bisa kategori B. Ah. Kalau mobilnya baik-baik aja tuh artinya mobilnya ya udah gitu. Mobilnya masih fresh, masih seger. Bukan bekas nabrak, bukan bekas banjir. Oke, itu. Tapi dijual apa adanya tuh artinya ya masih lecet-lecet. Nah, itu kategori B masuknya. Kalau mobilnya yang dijual apa adanya adalah mobil yang mungkin ada kerusakan tapi dia nggak mau perbaikin. Kalau mobilnya baik-baik aja B. Kalau ada kerusakan tapi nggak mau perbaikin, ya itu C. Kalau menurut saya ya. Oh ya, oke boleh. Ya kan kita subjektif ini, Iya, ini subjektif. Nah, Jadi punya pendapat masing-masing ya. Jadi itu, nah gini, berarti dari 3 kategori yang Mas Imam tuturkan, itu berpengaruh nggak di harga penjualan mereka? Oh, showroom-showroom pasti. itu? Maksudnya rate harga yang mereka tentukan? Pasti. Pasti ya? Pasti. Nah, Pasti. berarti orang-orang, saya malah langsung to the point aja, berarti mobil-mobil murah itu kalau kita masuk ke grade kita, itu dia kategori, nah itu kan berdasarkan harga, berdasarkan kategori tersebut ya kan. Berarti showroom-showroom tersebut minimal mereka udah ngasih rate harga. Bagaimana? Jadi saya lupa kira-kira. Kalau saya murah dan mahal itu sangat relatif, bro. Iya, ya artinya maksudnya dari penetapan harga showroom dengan kategori A, kategori B, kategori C, apakah mereka menerapkan harga yang sama seperti pasaran atau di bawah pasaran atau gimana gitu? Pasti beda. Tentunya mobil yang kategori C itu lebih rendah harganya, bukan lebih murah ya. Saya sebut lebih rendah. Iya. Lebih rendah dibandingkan kategori B dan A. Tentunya setiap kategori itu harganya tentunya yang A itu ya udah pasti lebih tinggi harganya, bukan lebih tinggi ya, lebih tinggi ya harganya dibandingkan kategori yang lain. Karena mereka ngeluarin kos pajak ya buat mempertanggungjawabkan unit yang dia jual ya. Tapi kalau saya berpandangan beda. Kategori C itu bukan berarti lebih murah dibandingkan kategori A. Karena kategori C ini bakalan menyentuh harga kategori A jika dia ngeluarin ongkos perbaikan lagi. Ya, enggak, artinya gini Mas Imam. Yang saya maksudkan adalah penetapan dari harga showroom. Showroomnya netapin harganya segini nih. Yang kriteria A, kriteria B, kriteria C. Showroomnya tuh kan mereka menetapin harga segini-segini. Mungkin yang sekarang lagi rame kan harganya rendah. Nah, begitu. Ya kalau kas biaya kan namanya orang, misalkan saya punya showroom di kategori C, orang saya jualnya segitu harganya, ya sesuai kondisi udah saya jelaskan. Wajar dong ya saya ngejual. Wajar dong saya ngejual misalkan murah. Kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri. Gitu iya. Artinya ya tadi ya, kalau saya tetap teman-teman ya kalau oke lah kalau teman-teman paham mesin bisa tuh ngambil di kategori C ya. Iya. Paham mesin, paham kondisi mobil, dicek sampai semuanya dicek. Itu mungkin kita juga ya oke lah. Karena dia udah tahu kan spare harganya kan. Nah, kalau sebagai yang mau nyari mobil pengguna baru ya kita nggak nyaranin. Kita nyaranin ya teman-teman ambil aja kategori A, kategori B. Kategori B. Karena kategori B lebih aman. Iya, karena perbaikan itu sebagai orang awam ya, saya sendiri gitu kan, sebagai orang awam lah ya untuk permesinan, kita nggak tahu kalau seumpamanya nih kaki-kaki rusak, kan harus diganti tuh. Mengkategorikan showroom ya. Showroom A, showroom B, showroom C.
dengan spek-speknya. Dengan spek-speknya showroom A kategorinya yang bertanggung jawab, terutama di unitnya misalkan udah di nano ceramic coating atau apalah perangkat-perangkat ya, yang sudah plus-plusnya lah. Ya plus-plusnya B dan C. Nah, gimana nih kalau misalkan sebagai customer harus tahu kondisinya tuh biar teman-teman beli udah tahu kondisi. Oh iya, ini mah showroom grade A, grade B, grade C gitu. Oke. Nah, begitu kan. Jadi lebih enak gitu. Jadi teman-teman, makanya saya sih mengupayakan teman-teman itu lewat tim channel jadi smart buyer gitu. Nah, gitu. Iya, kalau kategori A pasti kan ada ongkos cost production ya. Iya. Di ekonomi itu ya kan. Iya. Terbentuknya harga itu pasti dilihat lagi, ada cost-nya. Cost-nya tuh ada tenaga kerja, ada apanya untuk menghasilkan suatu produksi yang bermacam-macam juga. Iya, bermacam-macam juga jadi terbentuknya harga dari grade showroom C, B dan A ini pun pasti berbeda-beda. Iya, betul. Tapi sebenarnya itu ya hak-hak showroom juga, Bro. Iya, hak showroom kan mereka namanya jual produk mereka dengan kondisi begini. Iya, terus kan dia juga jelaskan apa adanya gitu kan. Nah, yang salah adalah yang showroom itu tidak menjelaskan. Iya, jadi informasi yang customer dapat itu ada yang minim gitu ya, atau ada yang disembunyiin atau ada yang tidak disampaikan. Nah, begitu. Jadi emang teman-teman ya banyak sih ya, karena emang sangat variatif banget kalau mobil second itu. Sangat variatif banget. Dan jenis-jenis showroom mobil second juga sangat variatif banget. Beda tangan, beda orang, beda juga mobil yang dikeluarkan. Iya. Beda showroom juga pasti beda juga. Tapi kalau teman-teman beli di showroom kategori C dengan kondisi yang seperti itu dan udah dijelaskan oleh ownernya, kemudian teman-teman ketika di jalan ada masalah, ya udah ya terima lah. Begitu maksudnya, jangan komplain. Ya komplain sewajarnya ya, berlebihan lah. Karena emang ya mereka jual udah diinformasikan begitu ya. Iya, makanya. Tapi komplain juga boleh sih. Boleh aja komplain, si showroom umpamanya ngejanjiin, orang yang ngejanjiin, oh tenang aja Pak, kalau ada masalah kesini aja. Iya. Nah itu silakan dikomplain. Tapi kalau Pak, kondisi mobil kita seperti ini apa adanya, harganya juga udah murah. Selama kita pakai aman aja gitu kan. Semuanya itu pengakuan dia kan. Pengakuan showroom, hak showroom. Tapi ya teman-teman juga harus jeli juga. Nah itu, dicoba, dites, dicek. Jangan asal beli aja gitu kan. Iya, makanya di sini fungsinya Mas Imam dan tim channelnya hadir ya. Biar teman-teman minimal harus cermat lah ya. Dengan informasi yang didapat, coba cermat akhirnya informasi yang didapat terus diolah, jadilah keputusan-keputusan yang cermat. Gitu lah ya. Jadi ada kesimpulannya nggak nih? Mungkin saran kali ya buat teman-teman yang mau beli mobil second khususnya. Sah-sah aja belinya di mana mah, sah-sah aja belinya di mana, tapi yang jelas ya harus cermat. Minimal dipertanyakan dulu lah, misalkan belum unit ke showroomnya apa aja nih yang bisa fasilitas yang kita dapat atau benefit yang kita dapat, ya kan? Nah, baru setelah itu teman-teman boleh bisa memutuskan setelah yakin dengan kondisi unitnya. Surat-surat juga harus wajib dicek. Wajib dicek ya. Dan showroom juga misalkan mengenai surat-surat dia bertanggung jawab atau enggak. Iya. Karena ini asumsinya surat-surat aman yang kita jelaskan ya. Iya, asumsinya aman. Kalau surat-surat bermasalah, jangan bermasalah mah susah. Ujung-ujungnya nanti sulit. Administratif. Teman-teman beli murah, dijualnya pasti murah. Bisa jadi lebih murah. Karena emang di Indonesia tuh masih ampuh surat-surat. Tanah aja bisa murah kalau nggak ada surat-suratnya. Sengketa. Iya, sama dengan unit mobil juga ya. Tuh, itu ya teman-teman. Di Smart Buyer, alasan kita memilih showroom-showroom yang berkualitas juga kita mengurangi resiko kemungkinan terburuk. Iya, buat teman-teman seenggaknya ada tolak ukur tadi yang kita jelaskan, harga, showroom yang bertanggung jawab, kualitas yang diproduksi showroom tersebut, dan lain-lain yang tadi kita jelaskan. Kaos saya nih. Oh iya. Yang teman-teman berminat sama merchandise tim channel, kebetulan kita memproduksi ya teman-teman. Ini salah satu custom
kostum yang kita pakai ya selama ini, dan sampai sekarang udah 2 tahun itu masih bagus ya kualitasnya. Sablonannya masih oke, bajunya malah kalah di bajunya. Iya. Sablonannya cakep loh, udah 2 tahun loh. Dan kita reguler hampir make terus itu kostum. Jadi teman-teman bisa miliki juga nih. Bisa ya. Dengan kualitas sama. Di mana ini? Di link di deskripsi. Udah ada di marketplace. Ada dong. Mantap. Jadi buruan ini black edition nih. Jadi nggak begitu berlebihan, warnanya nggak muncul banget. Black edition, ya nggak? Iya. Jadi warnanya biasa aja, kalem. Biasa aja kalem. Lebih enak situ buat harian. Ada jargon kita, salah satunya gerobak showroom ya. Dan di belakang ada logo tim channel. Siap. Oke bro. Oke. Ini juga ada ininya nih. Oh iya. Ada brandingnya. Siapa tahu nanti ini ada branding. Kalau yang punya kita asli ada brandingnya. Jadi yang resmi dikeluarkan sama kita ya. Iya, ada brandingnya. Ada brandingnya. Walaupun masih numpang kaos sih. Iya gak apa-apa. Karena orientasi kita bukan buat jualan kaos. Ini mah sebagai merchandise kan. Saja. Boleh teman-teman miliki ya. Oke bro. Oke, terima kasih. Emang menarik ini pembahasan podcast itu ya, selalu menarik. Kita semoga kita menyajikan informasi-informasi yang aktual tentang otomotif dan secara administrasi otomotif juga. Secara kecermatan kita untuk membeli khususnya mobil ya, otomotifnya karena kita terjunnya di mobil. Itu aja. Ada yang mau sampaikan lagi Mas Imam? Udah cukup. Ya pesan kita adalah be smart buyer. Betul. Carilah informasi sebaik mungkin untuk membeli unit yang Anda inginkan. Ya. Oke. See you.